Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan juga memudahkan kepada kita semua hadir di suatu majlis yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengutus para malaikatnya di setiap waktu dan juga di setiap saat untuk mencari majlis yang seperti ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita bahwa ada sebagian para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tamisuna hilatan dzikr, untuk mencari dari majlis-majlis dzikir, yang pastinya majlis kita ini adalah majlis dzikir menyebut Allah dan juga menyebut nama kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita tahu bahwa yang hadir di tempat ini bukan hanya saja manusia, tetapi para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga hadir di majlis seperti ini. Sehingga insya Allah di majlis yang dihadiri oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita hajatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kesulitan dan juga permasalahan di dalam kehidupannya, insya Allah berkat majlis zikir ini, berkat majlis salawat ini, insya Allah dimudahkan segala perkara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di majlis ini kita diajak untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis ini kita diajak untuk bersama-sama menteladani makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan Al-Fakir di kesempatan yang singkat ini untuk mengutip sebuah hadis yang insya Allah dari hadis tersebut menjadi bekal ataupun oleh-oleh di dalam kehidupan kita, begitu juga keluarga kita, untuk menjalani di dalam kehidupan dunia ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Hurairah. Beliau ketika itu pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Yang mana kita tahu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh zakat dikumpulkan di satu tempat. Dan di situ Abi Hurairah ditugaskan untuk menjaganya. Di suatu malam ketika Abu Hurairah sedang menjaga harta zakat tersebut, tiba-tiba didapatinya ada seseorang yang sembunyi-sembunyi mengambil dari harta itu. Abu Hurairah melihatnya dan langsung menangkapnya. Seraya mengatakan, "Wahai fulan, kenapa engkau melakukan ini?
aku akan adukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatanmu ini tidaklah baik. Engkau mengambil harta zakat tanpa seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku akan adukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut yang mengambil harta sedekah tadi, dirinya meminta belas kasih dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirinya mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskanlah aku, kasihinilah aku. Beliau mengatakan, aku ini memiliki anak dan juga keluarga yang banyak, dan aku tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka semua. Maka lepaskanlah aku, dan aku tidak akan kembali ke tempat ini lagi. Maka melihat hal seperti itu, Abu Hurairah pun mengasihinya, dan dia pun membiarkan orang tersebut dan mengambil sedikit harta dari zakat itu. Di keesokan harinya, ketika menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Abu Hurairah melaporkan kejadian yang dialaminya di malam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menanyakan kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu semalam? Maka Abu Hurairah pun menceritakan, wahai Rasulullah, orang tersebut syaka iyalan, dia mengeluh kepadaku memiliki keluarga yang banyak sehingga dia terpaksa mengambil dari harta sedekah tersebut, dan dia berjanji kepadaku dia tidak akan melakukannya itu kembali. Maka aku lepaskan tawanan tersebut. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ama innahu qad kadzabaka wa saya'ud." Wahai Abu Hurairah, orang yang semalam tadi, dia sudah berdusta, berbohong, dan dia akan kembali lagi. Maka di malam kedua, Sayyidina Abu Hurairah menunggu kedatangan orang tersebut, karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa dirinya akan kembali lagi, dan para sahabat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti akan terjadi. Rasulullah mengatakan dia akan kembali, pasti akan kembali. Abu Hurairah pun menantinya, dan benar didapati orang itu lagi mengambil harta sedekah, dan ditemukan oleh Abu Hurairah ketika itu, dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan ketika itu Abu Hurairah mengancamnya, aku akan mengadukan engkau kepada Rasulullah. Maka di situ pun orang tersebut meminta belas kasih dari Abu Hurairah, kembali mengeluhkan, aku ini memiliki anak yang banyak dan lain sebagainya, dan Abu Hurairah pun melepaskan dari tawanan tersebut. Di hari berikutnya ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kembali menanyakan kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu semalam? Sudah malam kedua. Maka Abu Hurairah menyampaikan keluhan dari orang tersebut, dan Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada Abu Hurairah, dia sudah berdusta denganmu dan dia akan kembali lagi. Maka di malam ketiga Abu Hurairah mengatakan sudah tidak ada ampun sama sekali sekarang. Dia sudah sekali pertama berjanji tidak kembali, tapi kembali lagi. Kedua dia berjanji kembali, tidak akan kembali, tapi kembali lagi. Yang ketiga ini, tidak akan aku lepaskan orang tersebut, aku akan pegang dan aku akan adukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar di malam yang ketiga, orang itu lagi datang, mengambil harta sedekah, dan ditangkap oleh Abu Hurairah ketika itu. Malam ketiga ini tidak akan lepas dariku. Aku akan memegangmu, dan di keesokan hari akan aku adukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang ini pintar. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang harus dengan ilmu. Mereka orang-orang yang senang dengan ilmu.
sehingga orang tersebut yang awalnya mengeluh supaya dilepaskan, di malam ketiga ini orang tersebut tidak mengeluh lagi, tapi menawarkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Apa yang ditawarkan oleh orang tersebut? Wahai Abu Hurairah, jikalau engkau mau melepaskanku, aku akan mengajarkanmu satu kalimat. Sebuah kalimat yang diajarkan oleh orang tersebut, yang mana di situ orang itu mengatakan jikalau engkau membacanya, maka setan tidak akan mendekatimu sampai keesokan hari. Maka mendengar tawaran itu, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, ingin tahu kalimat apa yang bisa menjaganya sehingga setan itu tidak akan mendekatinya sampai keesokan hari jikalau dibaca di malam hari. Maka Abu Hurairah pun mengatakan, iya, jikalau engkau mengajarkanku sesuatu dari kalimat tersebut, maka aku akan lepaskan dirimu. Maka di situ orang itu mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jikalau datang malam hari engkau ingin tidur, maka bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Bacalah ayat kursi, maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai keesokan hari. Maka mendapatkan ilmu tersebut, ilmunya adalah ayat Al-Quran. Abu Hurairah pun membebaskan orang itu, dan di hari ketiga ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah kembali lagi menanyakan kepada Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu semalam? Maka di situ Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah, yaz'umu annahu yu'allimuni kalimat. Dia menganggap telah mengajarkanku sebuah kalimat. Di sini Abu Hurairah ingin memastikan apakah benar yang disampaikan orang tersebut ataupun tidak. Sehingga tidak dari awal Abu Hurairah mengatakan dia mengajarkanku kalimat, tapi dia katakan kepada Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah, dia mengira telah mengajarkanku kalimat. Ingin dipastikan kepada Rasulullah SAW bahwa kalimat itu adalah ajaran yang benar ataupun yang tidak benar. Walaupun konteksnya di situ adalah ayat Al-Quran, ayatul kursi. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, orang itu memintaku untuk membaca ayat kursi, dan dia mengira bahwa jikalau kita membaca ayat kursi, Allah akan selalu menjaga dan setan tidak akan mendekati sampai di pagi hari. Maka Rasulullah SAW merespon ilmu yang tadi didapatkan Abu Hurairah di malam hari. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ama innahu qad sadaqak. Kalau di malam-malam sebelumnya Rasulullah mengatakan, ama innahu qad kadzabak, sungguhnya orang tersebut telah berdusta kepada dirimu. Tapi di malam ketiga ketika dirinya mengajarkan ayatul kursi, maka di situ Rasulullah SAW mengatakan, ama innahu qad sadaqak, bahwa orang tersebut sudah jujur berkata kepada dirimu. Yang artinya ayatul kursi bisa menjaga seseorang yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan mendekatinya. Tapi di situ Rasulullah SAW juga menjelaskan status orang tersebut. Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia dengan poin ini, dengan ilmu ini sudah berjujur kepadamu, tetapi sejatinya orang tersebut adalah pendusta. Maka Abu Hurairah pun juga heran, ini pendusta tapi di dalam menyampaikan ayat kursi tadi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka di situ Rasulullah bukan hanya menjelaskan status orang tersebut sebagai pendusta, tetapi hakikat orang itu siapa.
Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Abu Hurairah, apakah engkau tidak tahu wahai Abu Hurairah, 3 malam kemarin engkau ini berjumpa dengan siapa? Maka Abu Hurairah secara zahir dilihatnya adalah manusia, tapi tidak dikenali oleh Abu Hurairah. Maka dirinya pun mengatakan kepada Rasulullah, tidak tahu wahai Rasulullah siapa orang tersebut. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang engkau ajak bicara 3 malam lalu dia adalah setan, dia adalah syaitan. Yang mana di situ setan mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang ayatul kursi, yang setan sendiri mengatakan jikalau membaca ayat al-kursi, aku ataupun setan itu tidak akan mendekatinya. Poin yang baru kita ambil dari hadis tersebut bukan ajaran yang diajarkan setan, tetapi bagaimana Abu Hurairah merespon dari ajaran tersebut dan diadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amaliyah yang dilakukan oleh Abu Hurairah bukan menjalankan ajarannya setan, tetapi menjalankan apa yang sudah dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula bahwa yang berbicara dengan Abu Hurairah itu adalah setan. Kabarnya yang ini benar, tapi ditunjukkan oleh Rasulullah dia adalah setan. Dari sini kita perlu merespon dari kabar-kabar yang beredar di akhir zaman seperti ini. Banyak kabar yang mungkin zahirnya baik. Tadi di dalam riwayat kabarnya adalah Al-Quran, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengiyakan, Rasulullah menjelaskan bahwa yang menyampaikannya adalah pendusta. Jangan sampai kita hanya tergiur dengan ucapan-ucapan orang-orang yang baik, tapi kita belum meneliti dan juga mengetahui status orang itu secara hakikatnya seperti apa. Kalau di situ Abu Hurairah akhirnya mempercayai orang itu terus, ya bermasalah. Artinya Abu Hurairah akhirnya mempercayai siapa? Setan. Tapi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, siapapun yang berbicara jikalau baik kembalikan kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita tertarik dengan ucapannya yang sama dengan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di dalam memilih sosok orang tersebut kita harus memilih-milih apakah memiliki ikatan dengan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sama dengan setan yang ketika itu dijumpai oleh Abu Hurairah. Semoga yang sedikit ini dari ayatul kursi kita bisa mengamalkannya sebelum kita tidur, yang mana banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang ayatul kursi tersebut. 1 ayat saja dibaca sebelum tidur, dibaca ketika kita keluar dari rumah, dibaca ketika kita masuk ke dalam rumah. Insya Allah segala aktivitas kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari setan, sehingga kemaksiatan dan juga lain sebagainya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ini yang mungkin Al-Fakir bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, dan Al-Fakir berdiri di sini hanya meminta keberkahan dari antum semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin wal afu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatid, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Sayyidil Walid wa Sayyidil Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf, dan juga Habib Zaki dan seluruh habaib dan tokoh masyarakat, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan lain sebagainya yang saya hormati. Kita doakan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan yang sempurna zahir wa batinah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah yang ada di akhir zaman ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya syukur kepadanya, karena nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat iman yang ada, yang diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam hati kita.
kenikmatan itu adalah keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Seluruh apapun yang kita terima, yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kebaikan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berada di dalam status mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna amrahu kullahu khair. Seluruh perkara yang kita dapati di atas muka bumi ini adalah menjadi baik. Apabila kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati hal yang membuat kita senang, hal yang menyenangkan kita, diberi kesehatan oleh Allah, diberi harta oleh Allah, diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan-kenikmatan ini yang membuat hati kita senang, kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairun lah. Maka nikmat tadi itu, kebaikan itu menjadi baik untuk kita. Kalau begitu pula dengan sebaliknya, apabila kita mendapati hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan HP misalnya, ya, di majelis HP-nya hilang, dicopet, hati-hati. Kehilangan apapun sehingga membuat kita sedih, kejadian-kejadian yang menyedihkan hati kita, apabila kita bisa bersabar, maka keburukan itu pula akan menjadi kebaikan untuk kita. Jadi kuncinya adalah beriman kepada Allah, kemudian kita bersyukur atas seluruh kenikmatan, dan kita bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi nikmat. Ya, insyaallah Kabupaten Kuburaya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh rakyatnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati dan juga wakilnya dan seluruh jajarannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam keadaan bahagia. Kita bisa bersyukur sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita semacam ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah berdusta, insyaallah akan ditambah syukur kita, ditambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan kita di dalam menahan diri kita untuk melaksanakan hal-hal yang zalim, untuk melaksanakan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ketabahan kita untuk selalu mentaati Allah dan juga guru-guru kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala diberi kesabaran untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh daripada pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, diberi kesabaran, diberi ketabahan di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kedepannya terus Indonesia semakin cerah di dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia selamat insyaallah, berkat salawat Indonesia selamat. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.